Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi teman-teman dan bapak yang melihat video ini. Saya Zalafiena Sidratul Aksa, BP 2010-813023 sebagai moderator dari kelompok 2, yaitu membahas tentang pemikiran Karl Marx, Max Weber, George Simmel, Karl Polanyi, dan Tucker Carlson, serta ketepatan mengaplikasikan pemikiran para sosiolog tersebut. Kelompok 2 yang beranggotakan saya Zalafiena Sidratul Aksa, yang kedua Sistri Aulia Rahmi, yang ketiga Fania Ayunda Devara, yang keempat Muhammad Zaki Mustari. Nah, pada materi yang pertama yaitu pemikiran Karl Marx dan Max Weber akan dijelaskan oleh Sistri. Kepada Sistri dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran Karl Marx mengenai sosiologi pasar. Karl Marx tidak memperbincangkan fenomena pasar secara mendetail, namun beberapa karyanya berhubungan dengan penjelasan tentang aspek-aspek pasar, seperti uang, transportasi, dan perdagangan. Dalam Capital, A Critique of Political Economy, Marx menjelaskan sirkulasi komoditas yang dialami umat manusia sepanjang sejarah. Terdapat 3 tipe komoditas yang dijelaskan oleh Marx, yaitu tipe KK, yaitu suatu komoditas ditukar langsung dengan komoditas lainnya. Misalnya seorang petani menukarkan sesumpi jagung dengan sejerat ikan kepada seorang nelayan. Nah, tipe ini juga dikenal dengan istilah barter. Nah, bentuk lanjut dari tipe pertama ini adalah tipe KUK, yaitu komoditas dikonversikan ke dalam bentuk uang, kemudian uang dikonversikan lagi ke dalam bentuk komoditas. Misalnya, nelayan menjual hasil tangkapannya kepada kemudian uang hasil penjualannya tersebut digunakan untuk membeli beras. Dalam masyarakat kapitalis, tipe sirkulasi berubah menjadi UKU, yaitu uang digunakan untuk membeli komoditas, kemudian komoditas dijual untuk memperoleh uang. Nah, uang dalam tipe ketiga ini merupakan modal. Menurut Marx, komoditas merupakan hasil dari aktivitas produktif dan sekaligus sebagai aspek kemanusiaan dari para aktor, tidak lagi dapat dikontrol oleh aktor dalam jaringan hubungan sosial. Oke, baiklah. Selanjutnya kita masuk kepada pemikiran Max Weber mengenai sosiologi pasar. Menurut Weber, ekonomi seharusnya merupakan ilmu yang luas, termasuk di dalamnya sosiologi pasar. Dalam buku Economy and Society, Weber melihat bahwa suatu pasar ada apabila di mana terdapat kompetisi, meskipun hanya unilateral, bagi kesempatan dari pertukaran di antara suatu keberagaman partai yang potensial. Kumpulan orang secara fisik pada suatu tempat, seperti pada tempat berdagang lokal, pekan raya, atau pertukaran pasar, hanya merupakan salah satu bentuk pasar yang utama. Menurut Weber, tindakan sosial di pasar bermula dari persaingan dan berakhir dengan pertukaran. Weber juga melihat elemen perebutan atau konflik dalam pasar. Dia menggunakan istilah perebutan pasar ketika ia menjelaskan pertempuran antara seseorang dan lainnya di pasar. Oke, baik, mungkin itu saja dari saya, dikembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fania Ayunda Devara dengan nomor BP 2010-812004. Saya akan menjelaskan materi mengenai pemikiran George Simmel tentang sosiologi pasar. Simmel tidak langsung meletakkan dasar dan menyumbangkan pemikiran terhadap sosiologi pasar, namun ia telah menyentuh salah satu aspek pasar, yaitu uang. Dalam karyanya yang berjudul The Philosophy of Money, Simmel mulai mendiskusikan tentang bentuk-bentuk umum dari uang dan nilai. Dan dia menjelaskan tentang dampak uang terhadap inner world dari aktor dan terhadap budaya secara umum. Dengan putusnya hubungan-hubungan personal dalam lingkungan tradisional, uang memberikan kebebasan terhadap setiap individu untuk memilih kerangka dan kerabat kerja dalam pertukaran ekonomi. Sekian yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Muhammad Zaki Mustari akan membacakan materi yang terakhir, yaitu pemikiran peneroka sosiologi pasar menurut Karl Polanyi dan Tucker Carlson. Polanyi memberikan landasan yang kuat bagi berkembangnya sosiologi pasar di masa selanjutnya melalui degree transformation. Dalam bukunya tersebut,
menjelaskan tentang evolusi historis mentalitas pasar. Tesis sentral Polanyi dalam buku ini adalah pasar yang mengatur dirinya sendiri. Dalam esainya yang berjudul The Economy as an Instituted Process, Polanyi mengajukan gagasannya yang terkenal embeddedness, diterjemahkan sebagai keterlekatan ekonomi manusia, terlekat dan terjaring di dalam institusi-institusi ekonomi dan non-ekonomi. Dalam masyarakat pria industri, menurut Polanyi terdapat tiga sistem, yaitu resiprositas dan distribusi dan rumah tangga. Baik, selanjutnya menurut Parson, dalam fenomena ekonomi dan masyarakat yang terkenal embeddedness, diterjemahkan sebagai keterlekatan ekonomi manusia, terlekat dan terjaring di dalam institusi-institusi ekonomi dan non-ekonomi. Dalam masyarakat pria industri, menurut Polanyi terdapat tiga sistem, yaitu resiprositas dan distribusi dan rumah tangga. Baik, selanjutnya menurut Parson, dalam fenomena ekonomi dan masyarakat, Parson dan Schmelzer pada tahun 1996 menggunakan skema agile, yaitu adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pola pemeliharaan laten. Parson dan Schmelzer melihat uang sebagai salah satu aspek dari pasar yang memainkan peran sebagai penghubung antara produksi dan pertukaran. Penjelasan Parson dan Schmelzer ini tentang pasar terlihat ketika mereka membahas bagaimana pasar dipenuhi bukan hanya oleh kepentingan ekonomi, melainkan juga oleh kepentingan pemerintah. Baik, itu yang dapat saya sampaikan.